Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ati Yulianti dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 612012300270. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kepemimpinan bisnis yang diampu oleh Bapak Ade Faisal. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai kepemimpinan bisnis, di mana ada 7 kategori yang akan saya jelaskan, yaitu sejarah perkembangan kepemimpinan manajemen, teori model kepemimpinan manajemen, konseptual kepemimpinan manajemen, manajemen dan perkembangan organisasi, kepemimpinan motivasi dan perilaku kerja, trends praktik dalam manajemen dan strategi manajemen, dan kepemimpinan dan strategi kepemimpinan manajemen. Kepemimpinan bisnis adalah kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi dan menginspirasi orang-orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Ini adalah peran yang kompleks dan menantang yang membutuhkan kombinasi keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik personal yang kuat. Materi yang pertama, sejarah perkembangan kepemimpinan manajemen. Sejarah kepemimpinan manajemen memiliki perjalanan panjang dan kompleks, dibentuk oleh berbagai faktor, mulai dari revolusi industri hingga perkembangan teknologi informasi. Beberapa tahapan dalam sejarah, yaitu ada 4. Yang pertama, era klasik, akhir abad 19 sampai awal abad 20, yang dimana ada manajemen ilmiah yang oleh Friedrich Wilson Taylor. Yang kedua, manajemen administrasi oleh Henry Fayol. Yang ketiga, teori birokrasi oleh Max Weber. Lalu yang kedua, era perilaku pertengahan abad 20, di mana ada 3. Yang pertama, teori hubungan manusia oleh Elton Mayo. Yang kedua, teori kebutuhan oleh Abraham Maslow. Yang ketiga, teori X dan teori Y oleh Douglas MacGregor. Yang ketiga, era kontemporer pada abad 21, yaitu ada 3. Yang pertama, teori kontingensi. Yang kedua, teori transformasional. Yang ketiga, teori kepemimpinan servan. Yang keempat, era digital. Yang pertama, kepemimpinan digital. Yang kedua, kepemimpinan agile. Yang ketiga, kepemimpinan berbasis data. Materi yang kedua yaitu teori model kepemimpinan manajemen. Ada banyak teori model kepemimpinan manajemen yang mencoba menjelaskan bagaimana pemimpin efektif dalam berbagai situasi. Ini ada beberapa teori model kepemimpinan yang populer. Yang pertama, teori sifat, di mana berpendapat bahwa pemimpin dilahirkan dengan sifat-sifat khusus yang membuat mereka cocok untuk memimpin. Sifat-sifat ini mungkin termasuk kecerdasan, karisma, kepercayaan diri, integritas, dan motivasi. Yang kedua, teori perilaku, di mana fokus pada perilaku pemimpin bukan pada sifatnya. Teori ini mengidentifikasi 2 gaya kepemimpinan utama. Yang pertama, gaya autokratik. Yang kedua, gaya demokratis. Yang ketiga, teori kontingensi, di mana menegaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi. Gaya kepemimpinan yang paling efektif akan bergantung pada faktor-faktor kontekstual seperti struktur tugas, hubungan pemimpin atau anggota, kekuasaan kepemimpin. Lalu yang keempat, teori transformasional, di mana fokus pada pemimpin yang menginspirasi,
memotivasi, dan mendorong perubahan positif dalam organisasi. Pemimpin transformasional memiliki visi membangun kepercayaan, mendorong pertumbuhan. Lalu, yang kelima, teori kepemimpinan servan, di mana menegaskan bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang melayani kebutuhan karyawan dan organisasi. Pemimpin servan fokus pada orang lain, membangun komunitas, membangun kepercayaan. Yang keenam, teori kepemimpinan karismatik, di mana memfokuskan pada pemimpin yang memiliki karisma dan mampu memotivasi dan menginspirasi pengikut mereka dengan keyakinan dan visi yang kuat. Pemimpin karismatik memiliki visi membangun kepercayaan, mendorong perubahan. Penting untuk diingat bahwa tidak ada satu teori model kepemimpinan yang sempurna. Pemimpin yang efektif menggunakan kombinasi berbagai teori yang menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan situasi dan kebutuhan khusus organisasi mereka. Materi yang ketiga yaitu konseptual kepemimpinan manajemen, di mana konseptual pemimpinan manajemen adalah cara pandang pemimpin dalam memahami dan mengelola organisasi secara keseluruhan. Ini melibatkan pemikiran strategis, visi jangka panjang, dan kemampuan untuk melihat hubungan antara bagian dalam organisasi. Lalu, beberapa aspek penting dalam konseptual kepemimpinan manajemen. Yang pertama, fokus pada visi. Pemimpin konseptual memiliki visi yang jelas dengan tujuan organisasi dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pemahaman sistem, di mana pemimpin konseptual memahami bagaimana berbagai bagian organisasi saling berhubungan dan berinteraksi. Yang ketiga, berpikir strategis, di mana pemimpin konseptual berpikir tentang masa depan dan bagaimana perubahan lingkungan eksternal dapat mempengaruhi organisasi. Yang keempat, fokus pada inovasi, di mana pemimpin konseptual mendorong kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Dan yang kelima, komunikasi yang efektif, di mana pemimpin konseptual berkomunikasi dengan jelas dan terstruktur. Lalu, tantangan kepemimpinan konseptual yaitu yang pertama, membutuhkan waktu dan beberapa untuk mengembangkan pemikiran konseptual. Yang kedua, membutuhkan komunikasi yang efektif untuk memastikan semua orang memahami visi dan strategis. Yang ketiga, membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Materi yang keempat yaitu manajemen dan kepemimpinan perkembangan organisasi. Manajemen, kepemimpinan, dan perkembangan organisasi saling terkait erat. Keduanya memainkan peran penting dalam keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Manajemen kepemimpinan berfokus pada bagaimana pemimpin mengarahkan dan mengelola organisasi untuk mencapai tujuan. Dan juga perkembangan organisasi berfokus pada proses perubahan dan pertumbuhan organisasi seiring waktu. Materi yang kelima, kepemimpinan motivasi dan perilaku kerja. Kepemimpinan dan motivasi memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi perilaku kerja individu. Kepemimpinan yang efektif mampu memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang optimal. Sebaliknya, kurangnya motivasi dapat menghambat produktivitas dan kerja tim. Bagaimana kepemimpinan mempengaruhi motivasi? Yaitu yang pertama, menciptakan visi yang jelas, di mana pemimpin yang visioner mampu menginspirasi karyawan dengan memberikan tujuan yang jelas dan menarik. Yang kedua,
membangun hubungan yang positif, di mana kepemimpinan yang berpusat pada manusia membangun hubungan yang kuat dengan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Materi yang keenam yaitu perspektif dan manajemen kepemimpinan. Perspektif dan kepemimpinan manajemen memang saling berkaitan, namun perlu dibedakan. Perspektif mengacu pada perilaku yang mencolok dan ingin menarik perhatian, sedangkan kepemimpinan manajemen berfokus pada kemampuan pemimpin dan mengelola organisasi secara efektif. Kepemimpinan manajemen yang efektif itu yaitu fokus pada hasil, kejelasan visi dan strategis, kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi, dan integritas dan etika. Dan materi yang terakhir yaitu strategi kepemimpinan manajemen. Strategi kepemimpinan manajemen adalah pendekatan struktur untuk mengembangkan dan menerapkan kepemimpinan yang efektif dalam sebuah organisasi. Ini melibatkan menetapkan visi, mengarahkan strategi, memotivasi tim, dan membangun budaya organisasi yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan. Jadi kesimpulan yang saya tadi jelaskan itu, kepemimpinan manajemen telah berkembang secara signifikan selama bertahun-tahun, dari fokus pada efisiensi dan kontrol ke pendekatan yang lebih holistik yang mempertimbangkan faktor manusia, motivasi, dan budaya organisasi. Pemimpin yang efektif harus memiliki visi yang jelas, mengarahkan strategi, memotivasi tim, dan membangun budaya yang mendukung pertumbuhan. Dengan menerapkan strategi manajemen kepemimpinan yang tepat, organisasi dapat mencapai tujuan mereka dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Dan menurut saya itu, kejelasan visi, di mana memiliki visi yang jelas dan terdefinisi dengan baik tentang tujuan yang ingin dicapai. Lalu, komunikasi yang terbuka, di mana membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anggota tim. Lalu membangun kepercayaan anggota dengan tim bersikap jujur, adil, dan konsisten. Dan langkah-langkahnya yaitu tunjukkan kepemimpinan yang berani, berikan contoh yang baik, mengenali dan menghargai prestasi, berikan dorongan dan dukungan, berikan pelatihan dan pengembangan, rayakan kesuksesan bersama, dan fokus pada tujuan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.